kan? Jadwal meeting besar ada di tanggal 4, 13, sama 27. Dan yang di tanggal 13 itu kita sama orang luar, jadi aku siapin interpreter juga. Ya udah, pastiin mereka dapat briefnya 2 hari sebelum. Kenzo. Pak? Tadi kamu ke rumah sakit kan? Gimana kondisinya Bu Cynthia? Alhamdulillah kondisi Bu Cynthia udah siuman. Tapi kelihatan banget kalau Bu Cynthia masih nahan sakit kepala. Karena kata dokter kebetulan benturannya cukup keras. Kenzo pengen nanya sama Papa. Dan Kenzo harap Papa bisa jelasin ke Kenzo. Saya nggak mau buat keributan di sini. Saya datang baik-baik karena saya mau bertanya sama Bu Cynthia. Apa yang sebenarnya terjadi, Bu? Kenapa tadi malam suami saya bisa ada di rumah Ibu? Kira-kira kenapa ya? Waktu kejadian kecelakaannya Bu Cynthia, Papa bisa di rumah situ. Jadi waktu itu, Papa telepon Bu Cynthia untuk ngebahas pekerjaan. Menurut saya Kenzo itu sangat berpotensi, Pak. Jelas punya visi. Bapak udah gak perlu ragu lagi untuk kasih kepercayaan ke dia. Bapak udah enak, Pak. Perusahaan pasti terjamin. Justru saya yang agak pusing. Ali itu fokusnya di musik. Kalau Dikta ya, Bapak tahu sendiri. Dia lebih fokus di kafe. Siapa kamu? Kamu siapa? Halo, Bu. Sini. Kamu siapa? Hah, kamu mau maling datang? Bu Cynthia? Jujur saya masih susah percaya ya, Bu. Saya rasa mungkin kejadiannya itu bukan hanya sekedar Bu Cynthia yang terjatuh. Apa sebelumnya Ibu mengalami pertengkaran dengan suami saya? Mungkin Ibu dengan suami saya berdebat tentang suatu hal yang saya nggak tahu dan sampai akhirnya suami saya secara tidak sengaja mendorong Ibu sampai Bu Cynthia jatuh. Astaga. Ibu ini cocok loh jadi penulis skenario. Kalau bikin cerita itu bagus sekali alurnya. Tapi itu kan cuma imajinasi, Bu. Faktanya nggak kayak gitu. Ya maaf kalau saya overthinking. Iya, paham dan wajar, saya ngerti. Tapi emang bener begitu ceritanya. Kebetulan saya memang lagi ada telepon urusan bisnis sama Pak Aditya. Ada penyusup datang ke rumah saya. Teleponnya memang belum ditutup. Jadi begitu saya berkelahi, saya jatuh, Pak Aditya dengar dan langsung refleks datang samperin saya. Baik kalau begitu. Terima kasih Bu Cynthia sudah mau menjawab. Semoga Bu Cynthia cepat sembuh. Saya permisi. Jadi semua itu terjadi, Pak? Ya. Kalau kamu masih ragu, bisa tanyakan langsung sama Bu Cynthia. Pasti jawabannya sama.
Kenzo percaya. Dan Kenzo bangga sama papa. Karena berkat papa, Bu Cynthia bisa selamat. Kelihatannya emang Om Aditya tulus untuk nolongin Bu Cynthia. Tapi entah kenapa, aku ngerasa Om Aditya punya niat lain. Dulu aku juga gak sadar bahwa Om Aditya punya hubungan gelap sama Kak Gisel. Sampai Cassandra ngeledekin aku bilang aku gak peka. Oh itu Kenzo ke toilet sebentar ya? Ya. Kela, saya mau nanya. Kamu megang schedule meetingnya Kenzo nggak untuk di bulan ini? Kebetulan aja baru aku rapihin tadi pagi, Om. Ini udah siap kok semua untuk sebulan ke depan. Boleh saya lihat? Oh, ada 1-2 meeting bareng Cynthia. Aku bisa minta Dina buat nambahin jadwal meetingnya. Dan pada saat itu, aku akan tugasin Kenzo kerjaan lain. Mungkin keluar kota atau keluar negeri sekalian. Oke. Makasih ya. Sama-sama, Om. Sekarang kamu bisa nyanyi lagu apa aja yang kamu bisa dan jangan pakai mic ya karena di sini juga belum ada soundman. Saya sekalian mau dengar gimana suara asli kamu. Iya, Kak. Dari segi penampilan, dia kelihatan kucil dan berantakan. Suaranya juga biasa aja. Mutiara, abis ini kamu buatin makanan untuk pengamen yang lagi audisi itu ya? Baik, permisi Pak. Aurel, Iya Mas? Saya mau bicara sebentar sama kamu. Bisa ikut ke ruangan saya? Bisa Mas. Kamu tunggu di sini bentar ya. Iya, Kak. Kak. Ah, iya, Mar. Kak maaf. Aku mau masakin nasi goreng buat orang tadi. Buat pengamen yang diundang sama Mbak Aurel. Boleh masak sendiri kan ya? Boleh, Mut. Masak aja. Makasih banyak ya Kak. Oke, sama-sama, Mut. Aduh, Mas Kenzo nelfon lagi. Maaf ya Mas, saya harus reject. Saya nggak boleh teleponan kalau lagi kerja. Saya lagi kerja Mas. Nanti teleponnya pas saya lagi istirahat aja. Sama. Ini saya juga lagi kerja, tapi saya nggak so penting pakai reject telepon orang. Mas Kenzo kan yang punya kantor, kalau saya cuma pelayan Mas. Nggak ada hubungannya sama jabatan. Semua tergantung gimana peraturan perusahaan. Emangnya di kafe kamu dilarang main HP pas lagi kerja? Enggak sih Mas, tapi saya mau fokus kerja aja. Walaupun gak ada peraturan tertulis, tapi saya harus tahu etika kerja. Ya udah terserah kamu aja. Sombong amat. Mentang-mentang udah kerja, padahal tadi saya cuma pengen denger suara kamu doang. Suara saya semerdu itu ya, sampai Mas Kenzo kangen dan pengen dengerin suara saya. Suara saya semerdu itu ya, sampai Mas Kenzo kangen dan pengen dengerin suara saya. Tatap langit Enggak. terasa
Niatnya sih tadi saya pengen ngobrol sama kamu. Tapi ternyata nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Lagian emangnya suara kamu semahal apaan sih? Suara saya sih nggak mahal, Mas. Tapi nyari kerjaan kayak gini susah buat saya. Jadi kalau saya teleponan sama Mas Kenzo pas lagi kerja, menurut saya kurang profesional. Boleh nggak nanti saya langsung telepon pas saya lagi istirahat aja? Ya udah nggak apa-apa. Semoga nanti pas kamu nelfon saya lagi nggak sibuk kerja ya. Tak pernah terbayang jika kau pergi tinggal. Ya udah nggak apa-apa. Semoga nanti pas kamu nelfon saya lagi nggak sibuk kerja ya.